Pemirsa Hasanah, profesi YouTuber sekarang sedang tren di kalangan milenial. Tak hanya bagi orang dewasa, profesi ini juga digemari kalangan anak-anak dan remaja. Tak bisa sembarangan, dibutuhkan kreativitas dan konsistensi untuk menggeluti profesi ini. Karena menjadi seorang YouTuber harus bisa menginspirasi banyak orang. Seperti seorang YouTuber cantik asal negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, Maryam Masud. Tak hanya terkenal di seluruh Amerika, Maryam bahkan menjadi YouTuber populer di seluruh dunia. Lewat laman YouTube-nya, YouTuber Muslim sekaligus pelajar sekolah dasar ini menginspirasi dan mengajak anak-anak Muslim di seluruh dunia untuk belajar mengaji, menulis bahasa Arab, dan menyanyikan lagu-lagu nasyid. Maryam juga mengajarkan mengaji dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Hingga kini, laman YouTube-nya telah ditonton lebih dari 70 juta penonton. Profesi ini pun terbilang menggiurkan, baik bagi para anak yang menjadi bintang YouTube maupun orang tuanya. Karena selain bisa bersenang-senang, para YouTuber cilik juga bisa meraup keuntungan dari setiap tayangan di laman YouTube-nya. Tentu, ini juga menjadi keuntungan bagi orang tuanya. Suka. Nontonnya apa aja? Atta Halilintar, Iba Fabi. Pengen gak sih kayak gitu? Pengen. Karena bisa menghasilkan duit, terus bisa menjadi hobi. Mau. Seru aja. Ya kayak banyak yang bisa diketahuin. Setuju karena dia bisa jadi ini loh, jadi kayak trendsetter buat anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau buat anakku ya enggak dulu gitu. Paling ya sekolah dulu gitu, paling ya cuma nonton doang sih nggak apa-apa, cuman nggak sampai bikin YouTube gitu, ntar malah jadi keganggu juga buat anaknya gitu kan. Jadi bagus untuk dalam sisi kreativitasnya mereka nggak cuma sekedar main, mereka pun bisa menghasilkan. Akan tetapi aku masih mikirnya gimana soal pendidikannya mereka, apakah dengan sudah menjadi YouTuber seperti itu kan pasti soal uang dong. Apakah mereka akan ya jadinya malas untuk bersekolah atau enggak, karena pasti bakal berpengaruh. Sementara itu, nyatanya tak semua YouTuber cilik menjalani hidup menyenangkan sebagaimana mereka tunjukkan dalam video YouTube mereka. Baru-baru ini, seorang ibu di Arizona, Amerika Serikat ditahan polisi dengan tuntutan penganiayaan terhadap 7 anak adopsinya. Tindakan ini ia lakukan agar anak-anaknya mau tampil di channel YouTube dan meraup keuntungan dari tayangan itu. Laman YouTube sang ibu yang menampilkan aktivitas ketujuh anaknya memukau banyak keluarga dan anak-anak. Penyuntingan video yang baik serta pemberian efek visual yang apik membuat laman itu ditonton 250.000 penonton dan memiliki 800.000 pengikut. Namun siapa sangka, anak-anak yang tampil dalam video itu ternyata mengalami perlakuan tak manusiawi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka apa saja nih yang harus dijadikan panduan? Kita kan tahu ya, ada hak asasi anak. Ya. Kita tahu ada undang-undang perlindungan terhadap anak. Jadi semua gerak yang kita lakukan juga harus di dalam ruang lingkup tadi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita tetap aman, anak kita tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh sebagai anak-anak yang normal. Perlu pemahaman sungguh-sungguh dari orang tuanya, mau diapain sih anak kita? Dan kemudian apa yang kelihatannya indah itu juga punya konsekuensi yang harus dibayar. Orang tua harus aware benar dengan konsekuensi itu. Menjadikan anak sebagai YouTuber yang menghasilkan juga memunculkan pertanyaan. Karena umumnya yang bertugas bekerja dan mencari penghasilan adalah orang tua. Namun dalam kasus YouTuber cilik, sang anak seolah beralih peran menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Lalu apakah memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan dibenarkan dalam syariat Islam? Ya, dalam Islam jelas orang tua yang harus bekerja untuk menafkahi anak. Karena anak ini tidak ada kewajiban menafkahi orang tua, ya kan? Dia tanggung jawab murni 100% dinafkahi oleh orang tuanya. Tetapi kalau dia punya hobi, punya bakat, punya minat, dia lakukan dengan sukarela, dengan tanpa paksaan, ya, dengan happy, ya. Lalu kemudian ada celah di situ untuk mencari penghasilan tambahan bagi orang tuanya, itu nggak ada masalah selama dilakukan antarodin, suka sama suka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia dan sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, anak seharusnya dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya, bukan semata sebagai komoditi untuk meraup materi. Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus pahalanya lebih besar di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Wallahu a'lam bishawab.